Ya, selamat datang ya. Walaupun ini minggu kedua, tapi berasa minggu pertama karena minggu lalu kita masih libur ya. Jadi selamat datang di Ubaya ya. Selamat datang di jurusan informatika. Ya. Eh, hari hari ini kita masuk ke topik pertama di mata kuliah Computer Organization and Architecture ya. Jadi mata kuliah ini itu mata kuliah yang apa ya, yang teori. Jadi ini sebenarnya nanti banyak kita bicara tentang konsep. Jadi saya harapkan Anda banyak membaca di mata kuliah ini. Jadi kuncinya cuma di situ kalau mata kuliah konsep. Ya, jadi silahkan banyak membaca. Kalau nggak salah itu akan sudah diberikan buku e-booknya kan. Nah, silakan dimanfaatkan e-booknya, tapi dengan catatan jangan disebarkan ya, karena itu ada hak ciptanya. Oke, langsung saja supaya kita bisa cepat. Ya, jadi di mata kuliah ini nanti Anda akan belajar tentang definisi organisasi dan arsitektur dasar sistem komputer digital modern, kemudian keterkaitan antar komponen dan fungsi-fungsi dari masing komponen penyusunnya. Jadi di sini nanti Anda akan melihat komputer dari sisi yang berbeda. Jadi selama ini Anda pasti sudah familiar dengan komputer, apalagi Anda masuk di informatika. Ya, jadi Anda sudah familiar sekali. Bahkan ada levelnya sudah level mahir. Tapi di mata kuliah ini nanti Anda akan melihat komputer dari sisi yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Anda diperkaya ketika Anda nanti mendevelop, jadi mengembangkan suatu software. Apalagi kalau Anda tertarik di hardware-nya juga. Nanti Anda mengintegrasikan antara hardware dan software, Anda tertarik di hardware-nya. Nah, apalagi itu. Jadi mata kuliah ini akan membekali Anda dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kita melihat dari komputer, seolah-olah tuh kita itu seperti hardware-nya. Seolah-olah seperti itu. Karena selama ini kan kita selalu lihat dari sisi software-nya, dari sisi user menggunakan software. Nah, ini sudut pandang yang berbeda sekali. Jadi nanti di mata kuliah ini jangan kaget tiba-tiba Anda kok apa ya, kok saya nggak pernah dapat ini ya, atau kok aneh ya, harus banyak bermain imajinasi. Nah, itulah ciri khas dari mata kuliah ini. Tapi nggak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir. Mungkin banyak yang bilang mata kuliah ini sulit, atau mungkin Anda pernah dengar mata kuliah ini sulit, baca bukunya kok gini, tapi sebenarnya mata kuliah ini tidak sulit. Ya, Anda pasti bisa. Selama Anda banyak belajar, dan kuncinya itu tiap minggu itu Anda harus belajar. Kuncinya itu. Ya, sama seperti sebenarnya itu sudah ketentuan wajib sih selama Anda berkuliah. Di MUB Anda seharusnya sudah mendapatkan arti, misalnya arti SKS ya. SKS itu artinya apa? Arti kalau misalnya satu SKS berarti kan satu jam pertemuan di kelas ya, seperti inilah itu. Kemudian 1 jam itu waktu untuk kerjakan tugas atau belajar mandiri terkait dengan konten, terkait dengan materi ya. Kemudian 1 jam lagi belajar bebas. Maksudnya belajar bebas, silakan Anda mencari sumber-sumber lain untuk mengembangkan diri terkait dengan materi tersebut. Jadi kalau yang 1 jam yang kedua itu belajar sesuai dengan petunjuk dosen, sesuai dengan panduan dari dosen, bukunya ini, nah silakan dibaca bukunya. Yang 1 jam terakhir itu Anda bisa cari buku lain. Nah, kalau Anda terapkan itu, pasti Anda bisa di mata kuliah ini. Karena kuncinya cuma itu sebenarnya. Dan itu juga berlaku untuk semua mata kuliah. Selama Anda kuliah, kuncinya seperti itu. Ya, ini capaian pembelajaran yang nanti harus Anda capai di akhir mata kuliah ini. Nah, untuk administrasi kelasnya ada 14 pertemuan, ya 7 pertemuan sebelum UTS, 7 pertemuan sesudah UTS. Ya, biasanya
biasanya kami sering menyebutkannya kok 7 pertemuan sebelum UTS itu periode UTS, kemudian 7 pertemuan sesudah UTS itu periode UAS, nah biasanya gitu. Kemudian ini buat SKS mata kuliahnya, tadi tiap kali pertemuan itu sekitar 100 menit, ya bisa kurang tergantung dari materinya. Nah, materinya semua ada di ULS, silahkan di-download. Ya, bukunya ada 2, juga semua sudah ada di ULS. Nah, terus karena ini KPC, berarti perkenalkan dulu, ya. Sengaja saya tunda perkenalannya sampai di sini baru saya memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Henry Hermawan. Ya, sehari-hari saya sebenarnya dosen di teknik elektro. Nanti saya bukan di informatika, tapi di teknik elektro. Jadi biasanya untuk mata kuliah ini, saya selalu mengajar di informatika. Jadi sudah lama saya ngajar mata kuliah ini di informatika. Nah, tidak tahu sudah tahun berapa itu. Jadi sudah lama sekali. Nah, sekarang saya ngajar cuma di KPC, ya, karena KPA itu ada Bu Rafina juga teknik elektro, KPB ada Bu Maya ini teknik informatika, Anda seharusnya sudah kenal, ya. Kemudian nanti ada KPZ itu Pak Delta, itu juga teknik informatika. Ya, itu sekilas info dari saya. Jadi silakan kalau mau kontak saya bisa lewat ini email atau nanti saya akan sampaikan grup kelas, ya. Jadi saya belum buat grup kelasnya, nanti akan saya sampaikan, saya umumkan nanti lewat email. Nanti silahkan cek email buaya masing-masing. Ya, untuk grup kelasnya, nanti saya umumkan grup kelasnya. Jadi kalau dengan adanya grup kelas itu nanti Anda bisa kontak dengan bebas, tidak perlu email. Nanti silahkan tuliskan saja, chat saja di grup tersebut. Oke. Itu sekilas perkenalan saya. Terus kalau misalnya biasanya kok di informatika, ya, kalau nanti di informatika, biasanya ketemu saya lagi kalau terkait sama jaringan komputer. Kalau misalnya ketemu workshop, terutama yang workshop jaringan komputer, biasanya terkait dengan sertifikasi mikrotik. Ya. Jadi kalau misalnya Anda pernah dengar produk jaringan komputer yang namanya mikrotik, nah itu ada sertifikasinya. Nah, kalau misalnya Anda ambil sertifikasi itu, Anda akan bertemu dengan saya lagi, ya, karena kebetulan di Ubaya khususnya, ya, di Ubaya itu ada 2 certified trainer internasional, ya, internasional certified trainer. Saya dengan satu lagi namanya Pak Yohanes, juga teknik elektro. Nanti Anda akan ketemu Pak Yohanes saat di jaringan komputer, di mata kuliah jaringan komputer. Ya. Oke. Ya, itu sekilas perkenalan saya. Oh ya, ada satu lagi. Biasanya saya mungkin jarang di teknik elektro karena kebetulan saya juga menjabat. Jadi saya sehari-hari kalau jabatan saya itu, jabatan struktural saya itu sebagai Direktur Pusat Pembelajaran, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, jadi PPKP. Jadi kalau Anda pakai ULS itu berada di unit saya. Ya. Terus juga kalau misalnya terkait sama kurikulum untuk semua prodi di Ubaya itu berada di unit saya. Jadi itu jabatan struktural saya. Oke, itu saja sekilas perkenalan saya. Ya, kemudian aturan di kelas sebisa mungkin jangan terlambat. Sebisa mungkin jangan terlambat. Ya, usahakan jangan terlambat karena materinya cukup banyak dan biasanya kalau Anda sudah terlambat sampai 15 menit itu kemungkinan besar Anda akan lebih sulit. Nah, bukan berarti tidak bisa ya. Jadi lebih sulit untuk mengejar materinya. Ya, lebih sulit. Ya, bukan berarti tidak bisa, tapi jalannya lebih sulit. Jadi jalannya lebih terjal. Kalau mau jalannya landai, itu sebaiknya jangan terlambat. Ya, karena biasanya sudah 15 menit itu sudah ketinggalannya lumayan. Ya, kalau di pertemuan pertama ini mungkin belum, karena kan masih perkenalan. Nah, tapi di pertemuan selanjutnya itu ketinggalannya bisa sudah cukup lumayan. Jadi jalan untuk memahami lebih terjal. Bukan berarti tidak bisa, tapi sulit, lebih sulit itu. Nah,
Terus jangan melakukan plagiarisme. Jadi kalau ada tugas, cobalah kerjakan sendiri. Ya, cobalah kerjakan sendiri, tidak masalah. Sebisa mungkin kami akan bantu kalau misalnya bisa, kalau misalnya jawabannya sudah fix, itu biasanya kami bantu dengan memberikan seperti kuis. Kuis itu tujuannya untuk supaya Anda bisa ngecek jawabannya. Jadi jawabannya itu benar apa enggak. Silakan masukkan di situ. Nanti kalau misalnya ternyata jawabannya berbeda, berarti ada cara yang salah. Silakan Anda kerjakan ulang. Nah, kuis itu bisa dikerjakan berulang-ulang sampai nilai Anda 100. Ya. Jadi kalau belum 100, silakan kerjakan terus berulang-ulang. Jadi pastikan jawaban Anda sudah benar, baru Anda kumpulkan tugasnya. Nah, otomatis kalau seperti itu, tugas Anda pasti bagus. Nah, jadi tidak perlu plagiat. Tidak perlu. Jadi kalau misalnya Anda belum paham, Anda boleh tanya ke saya, boleh tanya ke teman Anda, silahkan. Tapi tanya caranya bagaimana. Jangan tanya jawabannya apa. Langsung ditulis. Atau bahkan jangan pekerjaanmu mana sih? Saya salin. Jangan seperti itu. Karena itu rugi sendiri nanti. Ya. Jadi yang rugi itu nanti diri Anda sendiri. Karena walaupun nilai Anda bagus, tapi sebenarnya Anda tidak bisa. Itu rugi besar. Jadi sebaiknya cara belajarnya diubah. Jadi tidak melihat pekerjaan temannya, tapi tanya caranya bagaimana. Itu jauh lebih bermanfaat daripada Anda cuma mendapatkan nilai bagus, tapi sebenarnya Anda tidak paham soal itu. Gitu. Ya. Oke, berikutnya ya mencontoh ini waktu ujian. Ya, berarti waktu ujian nanti jangan mencontek. Nah, nanti karena ini masih online, nanti ada mekanisme khusus untuk ujian. Ya, nah mekanisme khususnya nanti akan diumumkan mendekati ujian. Jadi tidak diumumkan sekarang. Oke, dan intinya upaya itu ketat. Mungkin Anda sudah diberitahu saat di MOB. Ya, jadi biasanya kalau Anda mencontek saat ujian dan apa Anda dan nanti Anda ketahuan bahwa Anda mencontek, ya, maka nilai Anda akan langsung dinolkan, E. Jadi ternyata nilainya E. Dan yang E itu enggak cuma mata kuliah yang saat Anda mencontek, tapi semua mata kuliah yang sudah Anda ambil saat ujian, yang sudah Anda ikuti ujiannya. Jadi misalnya Anda ujian hari terakhir, berarti kan ujian 2 minggu, ujian hari terakhir, Anda mencontek, maka seluruh mata kuliahnya 0. Oke, itu sanksinya. Jadi sebaiknya jangan, rugi. Karena saya pernah ada mahasiswa saya seperti itu, sampai nangis-nangis akhirnya. Karena mencontek itu, jadi rugi besar. Akhirnya dia rugi 1 semester. Harusnya bisa lulus tepat waktu, molor 1 semester karena itu. Jadi sayang sekali. Jadi sebaiknya tidak. Usahalah sendiri. Jadi itu gunanya cukup banyak kok. Jadi itu sekalian juga Anda berlatih untuk masa depan Anda sendiri. Ya, itu ya. Nah, tentang kelas ini nanti fokusnya itu di pemahaman. Jadi Anda tidak perlu menghafal. Jadi di mata kuliah ini itu jangan menghafal. Tapi Anda pahami. Nanti waktu ujian, Anda jawab dengan kata-kata Anda sendiri. Waktu saya menilai, waktu saya mengkoreksi jawaban Anda, saya tidak mengkoreksi seberapa tepat Anda menulis kata-kata persis seperti yang ada di slide atau persis yang ada di buku. Saya tidak menilai itu. Tapi yang saya nilai seberapa tepat pemahaman Anda terkait dengan topik tersebut. Lain ya. Jadi saya tidak menilai sampai titik komanya itu persis apa enggak. Karena saya memang tidak mau seperti itu, karena itu tidak ada gunanya. Jadi yang saya nilai itu adalah pemahaman Anda. Jadi silakan tuliskan dengan kata-kata Anda sendiri. Ya. Kemudian nanti juga ada topik yang menggunakan seperti simulator, ya, terutama untuk pemrograman dalam bahasa assembly, ya. Singkat, jadi simulator sederhana, bahasa assembly-nya juga bahasa assembly sederhana, ya.
Itu nanti kita pakai simulator, jadi supaya Anda belajarnya lebih mudah. Kemudian nanti ada uji pemahaman. Uji pemahaman ini bisa dari tugas, bisa dari kuis, kemudian nanti dari ujian. Ya, jadi uji pemahamannya dari situ. Oke. Kurang lebih nanti materinya seperti ini. Nanti pertemuan pertama itu yang saya sampaikan hari ini. Nanti itu adalah pengantar. Kemudian nanti pertemuan kedua itu tentang sistem bilangan. Ya, sistem bilangan. Kemudian ada sedikit komputer aritmetik. Ya, lalu ada digital logic. Ya, ini komputer aritmetik itu sedikit saja. Ya, karena memang bagi Anda mungkin tidak terlalu banyak dibutuhkan. Kemudian nanti ada digital logic supaya Anda tahu tentang logika, jadi konsep logika. Jadi kalau misalnya Anda dulu di SMA ada yang pernah mendapatkan, misalnya ada nanti gerbang AND, OR, NOT, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan digital logic. Ya. Lalu pertemuan ketiga, ini pertemuan 3 dan keempat itu sama, nyambung karena memang cukup panjang. Ya. Dan nanti di akhir pertemuan keempat itu ada tugas, sama di pertemuan kedua itu juga ada tugas. Yang pertemuan kelima itu kita baru masuk ke simulatornya, jadi ada CPU simulator dan bahasa assembly-nya, itu juga ada tugas. Lalu minggu ke-6-nya ada kuis. Nah, jadi siapkan untuk kuisnya. Kuisnya tentu saja materinya pertemuan 1 sampai 5. Ya. Lalu minggu ke-7 ada materi lagi tentang register, lalu baru ujian. UTS. Jadi ujian tengah semester. Ya, ini yang periode UTS. Dan ini nanti akan menentukan nilai NTS. Nilai NTS Anda. NTS itu nilai tengah semester. Ya. Untuk periode UAS-nya, mulai pertemuan ke-8, itu nanti kita akan belajar tentang Little Endian, Big Endian. Ini tentang bagaimana komputer itu melihat data, tanda kutip ya. Bagaimana komputer itu melihat data. Ya. Khususnya karena data itu di sistem komputer itu ada perbedaan dalam merepresentasikan data tersebut. Ya, mungkin bahasa saya agak sulit di awal-awal, tapi tenang saja nanti sambil jalan nanti Anda akan tahu maksud saya apa. Ya, karena semua materi ini bersambung. Jadi mulai pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir itu materinya bersambung. Jadi untuk bisa mengikuti materi selanjutnya, Anda harus paham materi sebelumnya. Jadi materinya bersambung. Jadi pastikan Anda sudah paham materi sebelumnya sebelum kelas berikutnya. Pastikan itu, selalu pastikan itu. Tujuannya apa ya? Supaya Anda landai dalam belajar. Jalannya nggak terjal, tapi jalannya landai. Jadi sangat mudah bagi Anda nantinya. Gitu. Ya, jadi Little Big Endian itu nanti tentang bagaimana komputer melihat data. Selama ini kalau kita lihat data, misalnya data suatu bilangan, ya kita tulis saja bilangannya, selesai. Tapi bagi komputer itu adalah, itu bilangan itu menjadi sesuatu karena representasi datanya berbeda. Itu. Ya, kemudian yang ke-9, minggu ke-9 nanti kita belajar tentang mode pengamatan. Biasanya ini nanti terkait sama pengembangan software, khususnya jika Anda menggunakan assembly. Ya, kenapa Anda dikenalkan dengan assembly di mata kuliah ini? Tujuannya gini, kalau misalnya Anda mengembangkan software khususnya software yang terkait untuk embedded system. Nah, embedded system itu apa? Nanti akan saya tunjukkan. Ya, khususnya terkait dengan embedded system, ya, atau IoT, ya, IoT yang benar-benar softwarenya Anda tanamkan di hardware. Nah, assembly itu pegang peranan besar. Karena apa? Anda bisa melakukan optimasi software. Tapi kalau misalnya untuk di komputer, untuk di laptop, atau untuk di server, mungkin tidak terlalu. Ya. Atau kalau misalnya Anda ingin berkecimpung ingin ikut mengembangkan operating system, ya, atau Anda ingin ikut mengembangkan compiler, ya, nah maka assembly itu pegang peranan besar. Ya, gitu. Nah, lalu kita akan belajar tentang set instruksi. Set instruksi itu apa? Nah, ini terkait dengan bahasa assembly. Ya. Lalu minggu ke-11 kita akan belajar memori secara umum. Jadi sistem memori itu seperti apa sih? Apa yang dimaksud dengan memori dan lain sebagainya.
Kemudian minggu ke-12 itu ada kuis. Ya, materinya tentu saja materi sebelumnya. Minggu ke-13 kita belajar tentang case memory. Ya, selama ini Anda kenal case memory. Nah, case memory itu apa sih? Kegunaannya untuk apa sih? Nah, kita akan belajar di minggu ke-13. Lalu yang terakhir tentang input-output. Berarti input-output di sistem komputer itu seperti apa? Cara kerjanya, konsep kerjanya seperti apa? Kaitannya dengan dengan komponen yang lain itu seperti apa? Gitu. Jadi supaya Anda paham bagaimana nanti cara menangani input-output device. Ya. Jadi di sini. Jadi waktu Anda mengembangkan software, Anda ada paham cara menangani I/O. Gitu. Lalu ditutup dengan ujian akhir semester. Nah, itu kurang lebih seperti itu 14 pertemuan kita di mata kuliah ini. Ya, penilaiannya kurang per periode itu persentasenya sama. Ya, jadi tugasnya itu 20%, total tugas ya, bukan satu tugas, tapi total dari tugas, jadi akumulasi tugas itu 20%. Lalu kuisnya itu 20%, UTS-nya atau UAS-nya 60%. Jadi semua periode, baik periode UTS maupun periode UAS itu sama persentasenya. Nah, nanti untuk nilai akhir mata kuliah, itu nilai akhir mata kuliah ini diambil NTS itu 40%, NAS itu 60%. Nah, ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Ubaya. Itu. Oke, untuk nilai misalnya Anda dapat nilai A, jika nilai Anda berapa, nilai B, AB berapa, B berapa, seharusnya sudah dapat di MUB. Ya, sudah dapat ya, kalau yang itu ya. Nanti A itu berapa, rentang nilainya, AB berapa, sudah dapat semua kan? Sudah tahu semua kan? Sudah. Oke. Jadi saya tidak perlu bicara di sini. Jadi kalau misalnya Anda kebetulan lupa, silakan lihat materi MUB-nya lagi. Ya. Oke, itu pengenalan awal. Sekarang saya masuk materinya. Sebelum saya masuk materi, mungkin ada yang ditanyakan dahulu. Silakan kalau ada. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi. Ya, semoga saya bisa selesaikan hari ini. Oke, jadi di minggu pertama ini, itu materinya itu tentang dasar dari sistem komputer. Ya, jadi dasar dari sistem komputer ini kita awali dengan question of the day. Ya, jadi di sini ada pertanyaan, bagaimana cara sebuah software bisa terbuka di sebuah komputer. Ya, selama ini mungkin kita tidak pernah memikirkan terlalu jauh tentang hal ini. Berarti dipakai komputer, tinggal pakai komputer aja, softwarenya tinggal diinstal saja. Setelah diinstal tinggal di double klik saja, ya, tinggal diklik saja, terbuka softwarenya, tinggal pakai saja. Apalagi buka file PowerPoint, ya buka aja Explorer, double klik, atau filenya ditaruh di desktop, double klik, ya selesai. Gitu. Dan semua akan terbuka secara otomatis. Ya, itu memang benar secara otomatis. Tapi sebenarnya prosesnya gimana sih? Nanti setelah di akhir mata kuliah ini, Anda akan bisa melihat dari sudut pandang berbeda. Ternyata untuk membuka file sederhana, bahkan tidak cuma buka file aja, untuk apa ya misalnya, untuk menangani klik mouse saja. Dan nanti akan ada videonya. Mungkin Anda sudah lihat videonya. Ya. Untuk klik mouse saja, itu prosesnya cukup panjang. Tapi bagi kita nggak terasa. Karena apa? Komputer itu cepat sekali. Tapi sebenarnya prosesnya itu cukup panjang. Berarti tidak semudah itu. Ya, nah intinya, ketika kita menggunakan kita ingin memanfaatkan suatu software, otomatis Anda harus punya hardware-nya. Karena software tanpa hardware juga tidak ada gunanya. Ya, Anda harus punya hardware untuk mengakses software itu. Anda punya hardware, tapi Anda tidak punya software, juga tidak ada gunanya. Buat apa hardware-nya? Hardware-nya hanya bisa untuk ganjal pintu. Ya.
Atau misalnya apa tuh? Kalau bahasa Jawanya balangin tikus atau apa, misalnya ada yang lewat, ya cuma bisa buat itu aja. Ya. Tapi nggak bisa buat apa-apa, nggak ada gunanya. Jadi untuk suatu komputer itu harus ada hardware dan software-nya. Nggak bisa salah satu saja, hardware saja atau software saja, nggak bisa. Tapi dua-duanya harus ada. Gitu. Ada softwarenya, lalu ada kelengkapan lain. Tinggal apa yang mau dibuka. Kalau misalnya kita mau ingin membuka file PowerPoint, ya kita harus punya filenya supaya kita bisa mengaksesnya. Ya. Jadi, terus kesimpulannya gimana untuk hardware dan software? Berarti hardware dan software itu harus ada komunikasinya supaya bisa bekerja sama. Ya. Hardware dan software itu harus saling berkomunikasi supaya bisa bekerja sama. Nah, cara komunikasinya bagaimana? Nah, di mata kuliah ini nanti Anda akan belajar sedikit demi sedikit hingga nanti di pertemuan terakhir Anda akan paham bagaimana cara komunikasi antara hardware dan software. Jadi belajarnya sedikit demi sedikit. Tidak bisa langsung hari ini tiba-tiba hari ini Anda tahu semua. Tidak bisa karena itu cukup panjang. Ya, kalau Anda lihat buku teksnya aja sudah 700 halaman lebih satu buku. Ya, berarti cukup panjang ceritanya. Nah, jadi di mata kuliah ini saya nanti akan kebanyakan dongeng. Ya, dongeng tentang bagaimana sih komunikasi antara hardware dan software di sistem komputer itu. Ya. Nah, silakan nanti Anda juga baca bukunya supaya saya juga tidak terlalu banyak dongeng. Jadi supaya Anda juga bisa bertanya, nanti saya akan merespon pertanyaan Anda itu. Kalau misalnya saya bisa jawab hari itu juga, saya akan jawab hari itu juga. Kalau saya nggak bisa jawab hari itu juga, ya berarti saya simpan untuk pertemuan berikutnya. Ya, oke. Nah, ini ada video ya tentang bagaimana komputer itu apa itu komputer. Ya, mungkin saya akan putar yang pertama saja. Yang kedua itu nanti silahkan Anda Anda lihat sendiri ya untuk menghemat waktu. Bentar. Oke, dengar suaranya ya. Today, computers are all around us. From desktop computers to smartphones, they are changing the way that we live our lives. But have you ever asked yourself, what exactly is a computer? A computer is an electronic device that manipulates information or data. The computer sees data as ones and zeros, but it knows how to combine them into more complex things, such as a photograph, a movie, a website, a game, and much more. Computers use a combination of hardware and software. Hardware is any physical part of the computer, which includes all of the internal components and also the external parts like the monitor and the keyboard. Software is any set of instructions that tells the hardware what to do, such as a web browser, media player, or word processor. Now, when most people say computer, they're talking about a personal computer. This can be a desktop computer or a laptop computer, which has basically the same capabilities, but in a more portable package. Personal computers come in two main styles, PC and Mac. PCs are the most common type. There are many different companies that make them, and they usually come with the Microsoft Windows operating system. Macs, or Macintosh computers, are all made by one company, Apple, and they come with the Mac OS X operating system. Computers come in many other shapes and sizes. Mobile phones, tablets, game consoles, and even TVs have built-in computers, although they may not do everything a desktop or a laptop can. There's another type of computer that plays an important role in our lives, servers.
A server serves information to other computers on a network. In fact, every time you use the internet, web servers deliver the web pages that you want to see to your computer. Servers are also used in many offices to store and share files. As you can see, there are many different types of computers out there, and they affect our lives in a variety of ways. Ya, oke. Kita sudah lihat videonya tadi. Nah, sekarang saya mau tanya, ya. Komputer itu apa sih kalau menurut videonya tadi? Ada yang bisa jawab? Komputer itu apa? Silakan, nggak usah takut salah. Ya, Putu. Perangkat elektronik yang memanipulasi informasi dan data ya. Ya, perangkat elektronik yang memanipulasi apa tadi? Manipulasi Informasi dan data. informasi dan data. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya. Informasi dan datanya itu dalam bentuk apa? Kosong dan satu. Iya, 0 dan 1. Dengan kata lain itu adalah bentuk data digital. Ya, jadi suatu komputer itu sebenarnya alat, kalau dari bahasanya itu lebih tepatnya itu alat hitung. Ya, karena memang pada awalnya komputer desain untuk alat hitung. Alat hitung apa? Alat hitung waktu itu di Perang Dunia Kedua, mulai Perang Dunia Pertama sih, tapi intens digunakan di Perang Dunia Kedua. Alat hitung apa? Alat hitung untuk cyber. Jadi untuk kriptografi terkait dengan ini penyandian pesan saat Jerman mengirimkan kata sandi. Mungkin Anda pernah lihat film yang apa ya judulnya ya, saya lupa. Yang Alan Turing itu loh. Apa judulnya? Imitation Game mungkin. Saya lupa ya judulnya. Mungkin Anda pernah lihat film itu. Kalau Anda pernah lihat film itu cerita awal mula komputer. Ya. Jadi sebenarnya komputer itu Jerman dulu yang sudah buat, dan Jerman itu selalu unggul dari sekutu selama Perang Dunia. Oleh karena itu sekutu kesulitan ketika mengalahkan Jerman, baru terakhir baru bisa, karena sekutu baru bisa mengembangkan komputer di akhir-akhir. Jerman menggunakan komputer untuk apa? Untuk mengubah penyandian. Jadi tiap 24 jam kata sandinya berubah. Nah, sekutu menggunakan cara manual. Jadi mengundang ahli matematika. Ya, dalam hal ini misalnya di film itu Alan Turing. Ya, tapi memang sebenarnya tokoh utamanya memang itu, dan juga mungkin masih ada tim yang lain itu untuk mencari rumus sandinya itu, jadi supaya bisa membongkar sandinya. Nah, ternyata begitu ketemu kata sandinya sudah berubah, nggak cocok lagi, akhirnya tidak pernah bisa terbongkar. Nah, kok bisa begitu? Karena Jerman menggunakan komputer, jadi penyandiannya lebih cepat. Nah, sekutu tidak, jadi lebih lama, padahal sandinya cukup rumit. Jadi tidak mudah untuk diselesaikan secara perhitungan manual. Jadi harus menggunakan alat hitung yang cepat. Nah, itu sejarahnya komputer dulu itu seperti itu. Secara singkat seperti itu. Nah, kalau pengen tahu ya bisa dilihat buku. Cuma buku itu, kalau di buku yang ada di buku William Stalling itu lebih ke arah yang ke sekutunya. Ya, kalau mau lengkap ya mungkin bisa lihat dari film itu contohnya. Ya, itu sebenarnya sejarah, walaupun sejarahnya ada bumbu-bumbunya, jadi tidak murni, tapi itu dasarnya. Terus atau kalau enggak lihat di Google itu banyak ya tentang, terutama yang dari sisi Jerman. Ya, itu. Nah, jadi datanya itu data digital 0 dan 1. Jadi cuma kenal 2 angka. Sistem komputer itu cuma kenal 2 angka. Angka 0 dan angka 1. Nah, dari angka 0 dan angka 1 ini dibuatlah suatu representasi data atau representasi informasi. Sehingga kita bisa melihat di layar monitor. Ya. Sehingga kita bisa menginputkan suatu, misalnya di keyboard, kita bisa ketikkan suatu kata di keyboard. Jadi waktu kita tekan huruf A di keyboard, komputer itu tidak kenal huruf A.
Komputer itu kenalnya, kalau huruf A besar, kenalnya itu angka 41 heksa atau angka 65 desimal. Ya, Anda tekan huruf A besar di komputer, itu komputer menerimanya angka 41 heksadesimal atau 65 angka desimal. Itu adalah kode ASCII. Nah, kenanya itu. Berarti huruf A komputer nggak tahu. Angka 2 saja nggak tahu komputer. Angka 2. Nah, taunya cuma angka 0 dan 1. Nah, terus kok bisa? Nah, itu materi minggu kedua. Jadi materi minggu kedua, sebagai dasar, Anda akan belajar sistem bilangan di sistem komputer. Berarti sistem bilangan apa saja yang digunakan di sistem komputer. Itu materi minggu kedua. Anda pelajari baik-baik. Itu sistem bilangannya. Nanti ada beberapa konversi dari bilangan biner 0 dan 1, binary digit, ya, 0 dan 1. Kemudian konversi ke bilangan desimal. Bilangan desimal itu bilangan yang kita gunakan, basis 10. Kalau biner, yang 0 dan 1 itu basis 2. Bilangan basis 2. Kalau bilangan yang kita gunakan sehari-hari itu bilangan basis 10. Kenapa basis 10? Karena angkanya 0 sampai 9. Angka 0 sampai 9 itu jumlahnya ada 10 angka. Ya. Setelah 9 gimana? Balik lagi ke angka 0, tapi depannya ditambah 1. Akhirnya jadi angka 10. Ya. Setelah sampai 19, terus gimana? Balik lagi ke angka 0, tapi depannya tambah 1. 1 tambah 1, 2. Berarti 2, 0, 20. Dan seterusnya. Nah, sebenarnya itu basis bilangan 10. Ya, nanti ada basis bilangan 8 dan basis bilangan 16. Sistem komputer pakai bilangan basis 2 dalam operasionalnya. Tapi untuk programmer, ya terutama programmer dalam bahasa assembly, untuk data-data komputer, berarti yang berinteraksi dengan manusia, berarti supaya manusia itu bisa melihat data komputer, biasanya dituliskan dalam bentuk bilangan heksadesimal, basis 16. Kenapa pakai basis 16? Karena kalau pakai basis 2, kalau representasi angkanya cukup panjang, Anda akan melihat deretan angka 0 dan 1 yang panjang sekali. Dan itu sulit untuk dilihat dengan mata. Apalagi kalau misalnya Anda sudah menggunakan kacamata dan mata Anda silinder seperti saya. Ya. Kalau saya melihat angka 0 dan 1 berjajar begitu banyaknya, saya pusing. Nggak bisa ngitung. Pasti meleset semua. Karena mata saya silinder. Berarti sulit sekali melihat angka 0 dan 1 itu. Ya. Nah itu. Oleh karena itu pakai representasi heksadesimal. Ya, jadi Anda harus familiar dengan basis-basis bilangan tersebut, dan juga Anda harus familiar juga bagaimana cara mengkonversi antar basis bilangan tersebut. Itu. Ya, jadi Anda harus paham soal itu. Nah, itu materi minggu kedua. Ya, tadi sebenarnya komputer itu alat hitung yang cepat, yang menerima input dalam bentuk digital, ya. Lalu diproses secara digital, outputnya dalam bentuk digital juga. Nah, terus pertanyaannya, kenapa sih kok misalnya kita kalau dalam bentuk digital, tapi kita bisa ketikkan sesuatu di keyboard, kita bisa lihat di layar monitor, ya. Padahal kalau kita ketik di keyboard itu bukan digital. Ya, huruf A, B, C, kalau digital kan cuma 0 dan 1. Tapi ini ada huruf A, B, C, dan seterusnya. Terus kalau kita lihat di layar monitor, ada tampilan gambar dan lain sebagainya. Ya. Dan itu bukan 0 dan 1, kan keluar gambarnya, bahkan keluar hurufnya. Ya. Kan bukan 0 dan 1. Kalau 0 dan 1 pasti di layar monitor cuma keluar angka 0 dan 1, tapi kenyataannya enggak. Nah, itulah fungsi dari I/O, input dan output. Jadi input itu mengubah besaran yang bukan besaran digital, jadi data yang bukan data digital, dengan kata lain istilahnya data analog, ya, menjadi suatu data digital 0 dan 1. Jadi direpresentasikan dalam bentuk data digital. Nah, representasinya bisa nanti dalam bentuk data 8 bit, bisa dalam bentuk data 16 bit, 32 bit, 64 bit. Ada yang 128 bit, ada yang 256 bit, biasanya untuk grafis, ya. Itu. Berarti itu bentuk dari pengorganisasian data. Itu juga materi minggu kedua.
Jadi minggu kedua Anda akan banyak belajar tentang itu. Jadi kalau misalnya dulu waktu di SMA belum pernah mendapatkan itu, berarti materi minggu kedua itu hal yang benar-benar baru bagi Anda. Tidak masalah, tidak usah khawatir. Jangan khawatir dulu, wah itu materi sulit tuh kelihatannya. Tidak usah khawatir. Anda pasti bisa. Ya, pelan-pelan Anda pelajari baik-baik. Pasti bisa. Ya, jadi tidak usah khawatir dengan hal itu. Ya, itu representasi data. Tadi sebenarnya gambar-gambar itu semua hasil dari representasi 0 dan 1. Jadi kalau misalnya di grafis layar monitor, 1 titik pixel, berarti 1 pixel, 1 titik. Ya, 1 titik itu, kalau misalnya RGB, itu berarti 24 bit. R-nya 8 bit, komponen merahnya, red 8 bit, komponen green-nya itu 8 bit, komponen blue-nya itu 8 bit. Jadi 8 kali 3, 24 bit, 1 titik. Kalau misalnya resolusi layarnya 1920 kali 1080, ya berarti kalikan saja 1920 kali 1080 kali 24 bit. Ukuran datanya berapa bit? Nah, itu baru satu gambar. Kalau misalnya video yang resolusinya 30 fps, 30 fps itu artinya 30 frame per detik, 30 gambar per detik. Jadi untuk menampilkan data, untuk menampilkan gambar dalam satuan waktu 1 detik, butuh 30 gambar. Berarti butuh 30 kali 1920 kali 1080 kali 24 bit. Itu sebabnya kenapa file video itu ukurannya besar. Ya, apalagi kalau videonya 1 jam, 4K, waduh itu tambah lagi. Apalagi ini 8K, tadi sudah 8K, tambah lagi. Ukurannya besar sekali. Ya. Itu kalau pakai format RGB, belum format yang lain. Nah, berarti itu sebabnya kenapa file video itu ukurannya besar sekali. Ya. Bahkan bisa sampai giga, puluhan giga, ratusan giga. Kalau itu resolusi tinggi. Itu alasannya. Ya, nanti semoga itu dapat membuka wawasan Anda. Oke. Sekarang saya balik lagi ke slide. Ya. Ini tadi sudah saya singgung. Ya, berarti definisi komputer, berarti suatu alat hitung elektronik yang cepat dan seterusnya. Ya. Dan nanti kita akan belajar banyak tentang komputer arsitektur itu sendiri. Jadi komputer arsitektur itu sangat Anda gunakan biasanya kalau di dalam pemrograman itu sering disebut dengan programming model. Itu komputer arsitektur. Jadi kalau kita bicara komputer arsitektur itu kita bicara tentang programming model. Jadi sistem komputer itu programming modelnya seperti apa sih? Nah, itu yang akan kita bicara di komputer arsitektur. Lalu instruction set architecture atau ISA. Nah, ini kita bicara tentang apa saja, instruksi apa saja sih yang disupport oleh prosesor itu. Ya, ini kalau tidak salah nanti topik setelah UTS. Ya, terus computer organization itu berarti bagaimana komputer itu diorganize. Jadi sistem komputer itu diorganize, jadi diatur. Ya, bagaimana cara pengaturannya. Nah, itu nanti ada kaitannya sama sistem memori dan sistem I/O itu tadi. Ya, jadi inilah topik yang akan kita bicarakan nanti. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya ingin membeli komputer, apa saja yang Anda pertimbangkan untuk membeli komputer? Ya. Kan gini, kalau misalnya saya tanya ke Anda, kalau misalnya Anda beli laptop, Anda tuh yang Anda pertimbangkan itu apa sih? Kalau Anda mau beli laptop. Prosesor. Spesifikasi. Spesifikasi. Jadi spesifikasi itu termasuk misalnya ada prosesornya. Prosesornya apa sih? Gitu. Ya. Kemudian RAM-nya berapa sih? Biasanya gitu kan? Apalagi kalau misalnya Anda ingin gunakan komputer untuk khusus, sesuatu yang khusus, misalnya Anda senang main game, berarti Anda harus cari laptop yang bisa untuk gamer. Ya, misalnya ROG atau dan lain sebagainya. Ya, Anda cari itu. Nah, selain spesifikasi, terus apa lagi? Budget. Ya. Kalau misalnya Anda pengen spesifikasi tinggi, tentu saja harganya mahal. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, budget Anda cukup enggak?
Kalau nggak cukup, berarti mau nggak mau Anda harus turunkan spesifikasinya supaya budgetnya cukup. Atau kalau nggak, Anda tunda dulu. Anda nabung dulu sampai budgetnya cukup. Gitu. Terus apa lagi? Operating Ya. system. Apa? Operating system. Operating system. Ya. Operating system. Anda ingin pakai operating system apa? Nah, biasanya memang defaultnya kalau Anda beli laptop yang bukan Mac ya, itu Windows defaultnya. Misalnya Anda mau pakai yang lain, misalnya mau pakai Linux, silahkan. Ya. Tergantung kebutuhan Anda apa. Gitu. Lalu apa lagi? Layar. Layar. Layar itu berarti termasuk spesifikasi. Ya, berarti sudah termasuk spesifikasi. Terus apa lagi? Daya listriknya. Daya listriknya. Daya listriknya juga termasuk spesifikasi sebenarnya. Terus apa lagi? Dan ini sebenarnya paling Persediaan. Penggunaannya, kenapa? feel dari penggunaannya. Itu dari penggunaannya. Kenyamanan dari penggunaannya. Oke, kenyamanan dari penggunaannya ini bisa dilihat dari misalnya kenyamanan dari keyboardnya, atau biasanya itu yang krusial itu ukurannya. Ya, Anda mau laptop yang 15 inch ukuran besar, ya, supaya lega lihatnya, atau mau yang ringan yang mudah ditenteng-tenteng, mudah dibawa-bawa, ya berarti Anda cari yang ukuran yang lebih kecil. Terus dari sisi bahannya itu supaya ringan dibawa seperti apa. Nah, itulah pertimbangan-pertimbangan kita ketika kita akan membeli suatu komputer, dalam hal ini laptop. Ya, kalau misalnya desktop, ada lagi. Anda ingin apa? Model apa? Gitu. Anda ingin apa? Terus juga nanti ada yang menyebutkan sesuai keperluannya. Tujuannya apa sih beli komputer? Kalau misalnya Anda ingin beli komputer untuk jadikan server, tentu saja Anda tidak beli laptop untuk jadi server. Walaupun laptop bisa jadi server, tapi kurang kalau untuk menangani beban berat. Misalnya seperti servernya ULS. Tidak mungkin pakai laptop. Ya. Kalau servernya ULS berarti harus pakai server khusus. Kalau Anda tahu servernya ULS itu multi-core. Multi-prosesor. Jadi prosesornya ada 2 di servernya ULS. Jadi prosesornya cuma 1, prosesornya 2. Masing-masing core-nya untuk prosesornya itu kalau nggak salah itu 32, 20 ya core-nya. Ya, berarti besar cukup. RAM-nya, kalau Anda tahu RAM-nya untuk servernya ULS 192 GB. Jadi servernya ULS itu RAM-nya 192 GB, itu pun nanti akan ditambah. Ya. Kapasitasnya, nggak tahu sekarang berapa tera ya. Mungkin 40 tera mungkin, 30 tera atau 40 tera. Ya, itu belum termasuk SSD-nya. Ya, kapasitasnya sangat besar. Jadi kalau pakai laptop nggak bisa. Terus kalau misalnya Anda ingin membeli komputer untuk pekerjaan berat, berarti Anda harus beli komputer yang model-model workstation, biasanya model desktop. Ya, walaupun laptop ada yang seperti itu, tapi harganya super mahal biasanya. Mungkin di atas 30-an juta, bisa 50 juta, dan sebagainya. Itu laptop yang bisa untuk kerja berat. Tapi kalau desktop, model-model komputer desktop yang dijadikan workstation, itu harganya bisa lebih murah dari itu. Walaupun tetap mahal sih, tapi bisa lebih murah lagi. Ya. Kalau untuk keperluan misalnya hanya untuk browsing saja, ngapain Anda beli workstation? Ya. Kalau cuma butuh untuk mengetik saja, misalnya untuk pekerjaan kantor, office, misalnya untuk staff di kantor, ngapain Anda beli workstation? Pakai laptop aja yang misalnya prosesornya cuma i3 saja, sudah cukup untuk itu. Nah, berarti kan tergantung banyak hal ketika kita membeli suatu komputer. Nah, berarti Anda harus paham tentang spesifikasi dan lain sebagainya. Ya, gitu. Oke, kegunaan berarti sudah saya singgung. Ya, saya skip. Nah, sekarang kalau dari sisi programmer, berarti sudah saya singgung sedikit. Berarti ini dilihat, kita melihat bahwa komputer itu adalah suatu model programming, jadi bisa programming model.
Nah, programming model itu apa? Sebenarnya programming model itu adalah instruction set. Terus jumlah bit mewakili sebuah data. Berarti data itu direpresentasikan dalam bentuk 8 bit, 16 bit, 32 bit, atau 64 bit. Dan itu memang tergantung dari prosesornya juga. Ya, berarti prosesornya support berapa bit. Sekarang ini prosesor yang kita gunakan di laptop itu supportnya 64 bit. Ya, dan bisa downgrade 32 bit. Oleh karena itu, operating system yang Anda gunakan, misalnya Anda pakai Windows-nya kebanyakan Windows 64 bit. Ya, karena memang prosesnya sudah support 64 bit. Bahkan kalau Anda menggunakan operating system yang 64 bit, maka Anda bisa menggunakan RAM lebih dari 4 GB. Kalau operating systemnya cuma 32 bit, maka Anda cuma bisa menggunakan RAM 4 GB saja maksimal. Maksimal ya, 4 GB itu sudah dipotong tanda kutip ya, sudah dipotong untuk penggunaan lain-lain. Berarti otomatis yang bisa murni yang bisa Anda gunakan untuk software Anda cuma 3 GB sekian. Itu. Walaupun Anda punya RAM sampai 32 GB sekalipun, tidak ada gunanya kalau operating systemnya cuma 32 bit. Kalau mau menggunakan seluruh kapasitasnya, berarti Anda harus menggunakan operating system yang 64 bit. Nah, itu sebenarnya programming model. Itu contoh dari programming model. Kenapa kok harus ada operating system 32 bit, ada operating system 64 bit. Nah, operating system 32 bit masih ada dan masih digunakan karena untuk apa? Karena untuk device-device kecil seperti embedded system yang nanti menjadi hardware utama di IoT, Internet of Things. Kok pakai 32 bit? Kenapa tidak pakai 64 bit? Karena kalau menggunakan operating system yang 64 bit, artinya hardware kecil itu, embedded system itu, yang menjadi tulang punggung dari IoT, akan membutuhkan resource yang besar. Resource yang besar berarti identik dengan harga yang lebih mahal. Padahal konsepnya device IoT itu, kalau sudah dibuat, diletakkan di lapangan, lalu lupakan. Kalau rusak, ya biarkan saja rusak. Sekarang gini, kalau misalnya Anda sebar hardware di daerah gunung berapi, ya, ini untuk mendeteksi ini mendeteksi gunung berapi menggunakan sistem IoT. Berarti supaya Anda bisa pantau dari jauh. Anda tinggal akses ke server, tinggal lihat datanya gunung berapi itu seperti apa, kondisi gasnya seperti apa. Nah, masa nanti Anda ambil ulang itu hardware-nya? Ya enggak. Nanti Anda bisa keracunan gas itu. Kalaupun misalnya kena lava, kena lahar panas, rusak, ya biarin aja. Gitu. Nggak masalah. Nah, kalau misalnya hardware itu harganya mahal, otomatis rugi. Nah, itu sebabnya ada operating system yang masih 32 bit. Bahkan bisa juga tanpa operating system atau operating systemnya 16 bit. Jadi dengan representasi data yang lebih kecil supaya hardware-nya itu bisa lebih murah. Jadi bukan berarti yang operating system lama-lama itu tidak bisa digunakan atau harus menggunakan 64 bit. Tidak harus. Nah, itulah yang dikatakan programming model di sini. Itu sebabnya kenapa Anda perlu paham yang namanya programming model. Ya. Lalu selanjutnya, nah kita masuk ke bagian structure dan function dari sistem komputer. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang ingin bertanya dahulu. Silahkan kalau ada. Adakah? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sekarang saya lanjutkan. Ya, structure. Berarti pertama kita bicara structure dulu. Nah, kalau kita bicara tentang structure, itu kita bicara tentang komponen utama dari sistem komputer. Jadi komponen utama dari sistem komputer itu ada 3. Ada prosesor, atau kalau zaman dulu itu sering dikatakan dengan CPU. Kenapa CPU? Karena itu merupakan unit proses yang sentral. Jadi Central Processing Unit.
Nah, dulu istilah CPU itu sering digunakan karena biasanya itu komputer memiliki satu prosesor. Ya, satu prosesor dan single core zaman dulu. Tapi sekarang sudah ada yang menggunakan sistem multiprosesor, kemudian ada yang menggunakan multi-core, gitu. Bahkan dua-duanya sudah multi-core juga multiprosesor. Nah, berarti kan central processing unitnya sekarang dibagi, jadi didistribusikan. Biasanya sering disebut distributed processing unit. Ya, berarti didistribusikan antar dua prosesor, antar core. Dibagi-bagi tugasnya. Gitu. Nah, manajemennya bagaimana? Itu manajemennya nanti diatur oleh software, khususnya operating system dalam hal ini. Gitu. Nah, jadi komponen utamanya itu adalah prosesor. Selain prosesor, ada komponen lain yang disebut dengan memori. Lalu ada I/O. Jadi 3 komponen utama ini saling bekerja sama. Punya fungsi yang berbeda-beda. Kalau prosesor sudah jelas fungsinya, yaitu dia sebagai otaknya dari sistem komputer, tanda kutip ya otaknya ini. Berarti semua yang ngatur, semua yang memproses, nanti tiap langkah demi langkah yang dikerjakan oleh sistem komputer, itu semua berdasarkan pengaturan dari prosesor. Ya. Lalu memori, fungsi memori itu sebenarnya cuma satu. Fungsi memori itu menyimpan, ya menyimpan data atau informasi. Nah, menyimpannya itu bisa permanen, bisa sementara. Ya, permanen itu artinya kalau komputer Anda dimatikan, kemudian dinyalakan lagi, datanya masih ada. Itu maksudnya penyimpanan permanen. Sampai kapan ya? Sampai Anda hapus. Itu yang dikatakan penyimpanan permanen. Ya. Kalau sementara itu artinya begitu komputer Anda dimatikan, dinyalakan lagi, datanya hilang. Itu penyimpanan sementara. Biasanya data yang disimpan di RAM itu penyimpanan sementara. Jadi begitu dimatikan, dinyalakan, sudah hilang. Oleh karena itu kalau misalnya Anda menggunakan Hibernate, maka semua data yang ada di RAM dipindahkan ke hard disk. Ya, karena hard disk itu tempat penyimpanan yang permanen. Kalau RAM itu tempat penyimpanan sementara. Jadi waktu Anda melakukan proses Hibernate di komputer, maka yang ada di RAM itu semua dikopikan di hard disk. Begitu dinyalakan lagi, yang tadinya disimpan di hard disk tadi, di-restore kembali ke RAM. Maka seolah-olah sistem Anda muncul persis di state, di keadaan saat Anda melakukan Hibernate itu. Berarti Anda tinggal melanjutkan lagi. Sebenarnya proses Hibernate yang terjadi itu seperti itu. Jadi semua disimpan di tempat penyimpanan permanen. Lalu di-restore kembali saat diaktifkan. Ya, itulah konsep dari Hibernate terkait dengan cara kerja sistem memori. Ya. Jadi sistem memori fungsinya untuk menyimpan. Jadi nanti waktu ujian atau kuis ada pertanyaan tentang memori, lalu Anda tulis fungsi memori itu untuk memproses dan bla 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 bla. Begitu saya lihat kata memproses, langsung saya coret, saya tidak akan baca lanjutannya. Pasti salah. Ya, karena fungsi memori hanya menyimpan, tidak memproses apapun. Gitu. Ya. Oke. Untuk I/O, input output. Nah, tadi sudah saya singgung. Nanti waktu kita menggunakan komputer, kok komputer bisa berkomunikasi dengan user, itu karena ada input dan output. Ya, berarti user bisa memasukkan sesuatu, memasukkan data di sistem komputer melalui bagian input, bahkan input contohnya ada keyboard, ada mouse, dan lain sebagainya. Terus komputer bisa melihat respon dari sistem komputer melalui bagian output, misalnya layar monitor, atau nanti ada printer, dan lain sebagainya. Ya. Nah, berarti fungsi dari I/O itu adalah menghubungkan dunia di luar sistem komputer dengan sistem komputer. Jadi tujuan dari I/O itu adalah menghubungkan dunia di luar sistem komputer dengan sistem komputer. Nah, dunia di luar sistem komputer ini termasuk sistem komputer lain. Berarti misalnya komputer Anda terkoneksi ke jaringan komputer.
Ya kan sama-sama komputer, tapi kan itu dunia di luar sistem komputer yang Anda gunakan. Gitu. Terhubung melalui misalnya Ethernet cable atau melalui Wi-Fi. Ya. Itu berarti Anda sedang menggunakan I/O device. Karena kan ada data masuk dan ada keluar, berarti itu I/O. Ya. Nah, 3 komponen utama ini harus disatukan jadi satu. Disatukan jadi satu menggunakan sistem interconnection atau yang sering disebut dengan sistem bus. Itulah secara struktur. Jadi kalau digambarkan, ini sebenarnya ada di bukunya William Stolling, sistem komputer itu modelnya seperti ini. Jadi ada I/O memori, CPU dihubungkan di sini. Nah, untuk CPU sendiri itu sebenarnya suatu sistem sendiri. Main memory itu sebenarnya satu sistem sendiri. I/O itu sebenarnya suatu sistem sendiri. Jadi ada sistem di dalam sistem. Ya, untuk CPU kok dibongkar lagi, itu nanti ada yang namanya register, arithmetic logic unit atau ALU, kemudian ada bagian control unit. Ya. Lalu ada sistem internal bus yang ada di dalam prosesor. Jadi CPU itu sistem sendiri yang juga sistem yang kompleks. Nah, memang untuk di prosesor ini itu nanti Anda tidak belajar semuanya, mungkin nanti yang Anda pelajari secara intens itu adalah register. Lalu cuma dasarnya sistem bilangan saja. Tapi Anda tidak sampai detail di ALU. Control unit juga enggak. Paling ini aja. Sempat saya singgung nanti waktu di pertemuan ketiga dan 4, di minggu ketiga, minggu keempat. Nanti akan saya singgung cara kerjanya, tapi tidak detailnya. Ya, tapi kalau misalnya teman Anda di elektro belajar semua ini. Ya, karena itu wajib kalau di elektro. Tapi kalau di informatika memang tidak sampai sedetail itu. Ya, ini untuk struktur komputer. Secara fungsi komputer itu kalau misalnya terkait dengan data transaction, dengan transaksi data itu sebenarnya bisa dikelompokkan jadi 4, yaitu processing data atau data processing, ada data storage, penyimpanan data, data movement itu transfer data, jadi transfer misalnya dari komputer yang satu ke komputer yang lain, atau dari flash disk ke hard disk dan lain sebagainya, dari I/O ke memori, dari memori ke I/O, dan seterusnya. Itu data movement, transfer data. Dan juga fungsi kontrol, jadi mengontrol sistem komputer itu sendiri. Gitu. Ya, itulah sebenarnya sistem komputer. Jadi cukup kompleks juga. Tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari. Ya, mungkin topik hari ini agak aneh buat Anda. Karena memang belum pernah. Mungkin Anda belum pernah memandang komputer seperti yang saya ceritakan ini. Ya, ini nanti dari minggu ke minggu mungkin akan terasa semakin aneh juga. Oh, ternyata sudut pandang dari sisi komputer itu modelnya seperti ini. Nah, semoga dapat memperkaya Anda tentang bagaimana sistem komputer itu. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan tunjukkan satu video yang mungkin akan menggelitik Anda. Ya, mungkin Anda sudah lihat. Tapi saya akan memilih untuk memutarnya lagi. Bisa terlihat ya videonya ya. Do you remember when you first realized that your computer was more than just a monitor and keyboard? That between the mouse click and the video playing, there was something that captured your attention, understood it, and made it real? What is that something? Is it gremlins? Let's imagine that we can shrink down to the size of an electron and inject ourselves into a click of a mouse. If you took your mouse apart, you'd see that it's really a very simple machine. It has a couple buttons and a system for detecting motion and distance. You might have an optical mouse that makes these measurements with lights and sensors, but older ones did this with a hard rubber ball and some plastic wheels. Same concept. When you click the button on your mouse, it sends a message to the computer with information about its position.
When your mouse click is received, it's handled by the basic input-output subsystem. This subsystem acts like the eyes and ears, and mouth and hands of the computer. Basically, it provides a way for the computer to interact with its environment. But it also acts like a buffer to keep the CPU from being overwhelmed by distractions. In this case, the I/O subsystem decides that your mouse click is pretty important, so it generates an interrupt to the CPU. Hey CPU, got a click here. The CPU, or central processing unit, is the brains of the whole computer. Just like your brain doesn't take up your whole body, the CPU doesn't take up the whole computer, but it runs the show all the same. And the CPU's job, its whole job, is fetching instructions from memory and executing them. So while you're typing, maybe really fast, like 60 words a minute, the CPU is fetching and executing billions of instructions a second. Yes, billions, every second. Instructions to move your mouse around on the screen, to run that clock widget on your desktop, play your internet radio, manage the files you're editing on the hard drive, and much, much more. Your computer's CPU is one heck of a multitasker. But oh my gosh, there's a very important mouse click coming through now. Let's drop everything now and deal with that. There are programs for everything that the CPU does. A special program for the mouse, for the clock widget, for the internet radio, and for dealing with letters sent by the keyboard. Each program was initially written by a human in a human-readable programming language like Java, C++, or Python. But human programs take up a lot of space and contain a lot of unnecessary information to a computer, so they're compiled and made smaller and stored in bits of ones and zeros in memory. The CPU realizes that it needs instructions for how to deal with this mouse click, so it looks up the address for the mouse program and sends a request to the memory subsystem for instructions stored there. Each instruction in the mouse device driver is duly fetched and executed. And that's not nearly the end of the story. Because the CPU learns that the mouse was clicked when the cursor was over a picture of a button on the monitor screen, and so the CPU asks memory for the monitor program to find out what that button is. And then the CPU has to ask memory for the program for the button, which means that the CPU needs the monitor program again to show the video associated with the button, and so it goes. And let's just say that there are a lot of programs involved before you even see the button on the screen light up when you clicked it. So just the simple task of clicking your mouse means visiting all of the critical components of your computer's architecture. Peripherals, the basic input-output system, the CPU, programs, and memory, and not one gremlin. Ya. Anda lihat di video itu. Ya. Gimana? Ketika Anda melakukan satu klik mouse, apa yang terjadi? Ada yang bisa bantu jawab? Outputnya ke CPU. Ke CPU, kasih data. Kasih data ke CPU. Nah, kasih data ke CPU-nya seperti apa? Dalam klik itu. Dalam klik itu. Nah, caranya ngasih data kok CPU kok tahu kok ada data itu gimana tadi prosesnya? Datanya itu diambil, kan kita ngeklik, nah itu nanti dia hubungan sama memori. Hubungan sama memori, ya. Berarti kan sebenarnya yang terjadi waktu kita klik mouse itu kira-kira ada berapa proses yang terjadi di dalam sistem komputer? 3. 3 atau lebih? Kira-kira gimana? 3 atau lebih? Atau tak terhitung? Oh, banyak itu. Ya, sebenarnya tak terhitung itu. Tidak tahu ada berapa prosesnya. Ya, terima kasih Jeremy. Ya, jadi sebenarnya prosesnya itu banyak sekali. Padahal cuma simple loh. Satu klik saja di mouse. Tapi komputer itu mengerjakan banyak sekali tugas di situ. Bahkan harus berkali-kali, ya kan tadi kan di video sudah disebutkan. Bahkan harus berkali-kali ambil istilahnya kode program. Mengambil, kalau nanti di pertemuan 3 ke 4 itu mengambil instruksi dari memori. Ya. Berkali-kali itu, enggak cuma sekali, tapi berkali-kali ambil itu. Untuk nangani satu klik mouse saja.
Nah, bagi kita, mungkin itu tidak terasa, karena komputer itu cepat sekali. Satu proses itu bisa dibilang, kalau bahasa elektroniknya itu satu clock. Satu clock itu tergantung, satu clock itu kalau perhitungan waktu itu seperfrekuensi. Anda tahu frekuensinya prosesor sekarang ini kan sekitar 2 giga, ada yang 3 giga. Nah, berarti per instruksinya itu dieksekusi seper 2 giga, seper 3 giga hertz itu tadi. Giga itu berarti berapa ya? Nolnya 9 ya, kalau salah. Ya, misalnya 3 giga itu artinya nolnya 9 hertz. Berarti seper itu ya. Kalau dulu di fisika ya, kan kalau waktu kan seper F ya. Masih ingat ya itu rumus fisika? Jadi time itu sama dengan seper frekuensi. Jadi kalau frekuensi 2 giga ya Anda pengen tahu waktunya ya tinggal seper aja. Itu artinya dalam 1 detik itu ada sekian proses. Nah, karena itu tadi disebutkan komputer itu dalam 1 detik bisa mengeksekusi billions instruction per second. Jutaan instruksi per detik. Oleh karena itu kita tidak terasa. Walaupun sebenarnya prosesnya itu banyak sekali hanya untuk 1 klik mouse, tapi rasanya kita cepat sekali. Apalagi kalau kita ngetik, wah cepat sekali. Apalagi kalau kita lihat videonya kok lancar banget. Apalagi kalau lagi main game lagi seru-serunya, wah asik sampai teriak-teriak, gitu. Itu berapa kali Anda klik mouse? Klik mouse-nya mungkin nggak cuma 1 klik aja, kanan kiri, ada tengahnya juga. Belum lagi tangan kirinya di keyboard. Ya, tekan berapa tombol itu. Nah, bayangkan itu kalau Anda main game itu, kerja komputer seperti apa? Prosesornya, kalau misalnya itu prosesnya bisa ngomong, prosesnya sudah teriak-teriak, capek aku jungkir balik ini. Gara-gara nangani klik mouse sama klik keyboardnya itu, tombolnya itu. Untuk supaya Anda bisa main game. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang hardware di sistem komputer, itu mungkin kita bisa terperangah. Ternyata komputer itu sebenarnya seperti itu cara kerjanya. Selama ini mungkin kita tidak bayangkan itu. Ya. Tapi Anda sebagai software developer, itu kalau Anda punya pengetahuan tentang bagaimana cara komputer itu bekerja secara low level, istilahnya itu, secara low level, cara level rendah, maksud level rendah itu berarti secara software yang benar-benar mendekati hardware. Berarti sebenarnya nanti ada layering. Ya. Nanti ada software yang paling bawah yang mendekati hardware. Contohnya device driver, operating system. Nah, operating system ini dalam hal ini kernel. Ya, dalam hal ini kernel. Operating system itu sekarang ini kan agak rancu sebutannya. Misalnya kayak Windows. Kita ngomong Windows operating system itu sebenarnya tidak hanya operating system. Tapi itu Windows kernel plus utility plus desktop manager, ya, plus basic application. Itu sebenarnya itu yang disebut dengan Microsoft Windows sebenarnya itu. Tapi operating system itu sebenarnya kernelnya saja. Utility itu enggak. Jadi kalau misalnya Anda pakai command line, Anda ketik copy, misalnya Anda melakukan copy, Anda melakukan rename dan lain sebagainya, itu utility. Itu bukan operating system, tapi itu utility yang mendampingi operating system. Sebenarnya itu. Ya, itu kompleksitas dari software, jadi layering. Nah, kalau Anda paham konsep ini, itu akan membantu sekali waktu Anda menjadi software developer. Ya, jadi Anda bisa mengoptimasi software Anda sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, itu sangat baik sekali kalau Anda bisa melakukan hal itu. Oleh karena itu, Anda butuh mata kuliah ini sebagai pengetahuan dasar. Jadi untuk membuka wawasan bagaimana sistem komputer itu bekerja. Nah, dari video itu gambaran awal. Detailnya, gimana sih cara komputer itu? Tadi kan disebutkan ada fetch, execute. Nah, bagaimana cara komputer melakukan fetch, execute, dan sebagainya. Itu nanti materi minggu ketiga keempat. Minggu ketiga keempat kita akan banyak bicara tentang hal itu. Ya, jadi ditunggu saja tanggal mainnya. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Ya, ini sudah. Nah, ini secara singkat.
Jadi di sini secara singkat contoh operasi pada sistem komputer. Ini sebagai gambaran awal saja. Detailnya nanti ya di minggu ketiga, minggu keempat. Nah, gambaran awal di sini misalnya contoh operasi sederhana yaitu transfer data dari I/O. Jadi ada user menginputkan data, diterima di bagian input, kemudian data ini nanti disimpan di memori. Maunya seperti itu. Simple kan? Tapi prosesnya tidak sesimpel itu sebenarnya. Prosesnya itu selalu dimulai dari instruction. Ya, karena apa? Hardware dalam hal ini komputer tidak akan bisa mengerjakan sesuatu tanpa instruction atau tanpa software. Instruction di sini adalah software. Jadi software atau istilah program itu sebenarnya daftar instruksi. Ya, program yang dikatakan dengan program itu adalah daftar instruksi yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat melakukan satu tugas tertentu. Waktu Anda bikin program, pasti kan Anda punya tujuan. Anda buat program untuk apa sih? Nah, itu tugas tertentu. Nah, waktu Anda bikin program, kan pasti Anda susun. Pertama apa dulu? Kedua apa dulu? Ketiga apa dulu? Itulah daftar instruksi yang Anda susun. Nah, komputer bekerja berdasarkan program itu. Kalau Anda waktu membuat program susunannya salah, terbalik dan sebagainya, ya komputer ngerjakannya ya salah. Kalau Anda buat programnya benar, maka komputer akan ngerjakan dengan benar. Jadi sebenarnya komputer itu tidak cerdas. Komputer itu bodoh. Yang bikin cerdas apa? Programmernya. Jadi Anda ini yang bikin komputer itu cerdas. Jadi komputer cerdas karena Anda. Bukan komputer cerdas itu cerdas sendiri. Enggak. Tapi karena Anda yang membuat komputer itu cerdas. Gitu. Jadi jangan lupakan itu. Nah, yang cerdas itu manusia, bukan komputernya. Yang membuat itu yang cerdas. Ya. Nah, jadi software ini merupakan awal dari semua proses yang terjadi di sistem komputer. Nah, software ini nanti akan dibaca tanda kutip oleh bagian control unit, ya, lalu diterjemahkan tanda kutip menjadi satu set sinyal kontrol atau biasanya dalam bentuk timing signal. Jadi sinyal yang berdasarkan waktu. Jadi kerja komputer itu berdasarkan waktu, tidak bebas. Jadi ada waktunya, ada timelinenya. Oleh karena itu di operating system nanti ada yang namanya scheduling. Karena harus diatur waktunya supaya kerja komputer itu efisien. Gitu. Nah, itu sebabnya semua instruksi yang ada di software itu nanti diterjemahkan oleh bagian control unit menjadi sinyal kontrol dalam bentuk timing signal. Nah, untuk selanjutnya, supaya bisa transfer data dari I/O ke memori, itu yang dilakukan adalah bagian control unit ini mengirimkan timing sinyal ke I/O. Yang artinya memberitahukan I/O bahwa ada input dari luar sistem komputer, lalu informasi yang diinputkan itu tadi dikirimkan ke register yang ada di dalam CPU. Itu artinya timing sinyal yang B ini. Jadi memberitahukan ke bagian I/O ini bahwa ada input dari luar sistem komputer dan informasi yang diinputkan tadi disimpan di register yang ada di dalam CPU. Ini saya menggunakan istilah manusia ya, tapi sebenarnya detailnya itu lebih banyak dari itu. Ya, detailnya nanti saja. Ya, tapi ini saya menggunakan istilah manusia dulu supaya mudah dipahami konsep besarnya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi begitu ada timing sinyal B, maka input dari luar masuk ke sistem komputer melalui bagian input, lalu informasi tersebut dikirimkan ke register dan disimpan di register. Selesai setengah bagian. Masih ada setengahnya lagi.
Jadi ini baru separuh langkah, setengah langkah. Nah, langkah berikutnya, control unit kirimkan timing signal C ke memori. Untuk memberitahu memori bahwa nanti akan ada data, akan ada informasi yang harus disimpan di memori di alamat tertentu, di lokasi tertentu di memori. Ya, memori itu punya lokasi, ada lokasi-lokasi kayak seperti locker gitu, ada locker-lockernya. Nanti kalau mau nyimpan barang di locker, harus tahu lockernya locker yang mana. Demikian juga memori itu juga sama. Nanti ada lokasinya, nanti harus tahu, nanti ada informasi yang mau disimpan di memori, simpannya di lokasi mana. Gitu, harus tahu. Nah, nanti diberitahu oleh bagian control unit ini. Ada informasi, nanti simpan di lokasi ini. Gitu. Nah, begitu memori mendapatkan itu, maka sudah siap untuk menerima informasinya. Selanjutnya adalah CPU mengambil data dari register, lalu mengirimkan ke memori, supaya memori dapat menyimpan data tersebut di lokasi yang ditentukan. Baru selesai prosesnya. Ya, seperti itu semua prosesnya. Ini saya baru pakai bahasa manusia untuk menjelaskan konsep besarnya. Belum nanti menggunakan bahasa mesin yang sesungguhnya untuk jelaskan ini. Ya. Tapi pahami dulu secara konsepnya. Tadi sebenarnya langkah demi langkahnya itu ada. Untuk mengerjakan satu proses yang sederhana. Jadi ini mirip seperti yang tadi klik mouse itu tadi. Ya, cuma yang klik mouse tadi itu sudah agak detail. Kalau yang ini, yang saya ceritakan ini masih konsep besar, detailnya belum. Ya, itu. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Silahkan kalau ada. Oke, tidak ada. Saya lanjutkan. Ya, sekarang kita masuk ke bagian akhir-akhir ya, dari topik hari ini. Yaitu kita masuk ke arsitektur dasar komputer. Nah, secara dasar, arsitektur dari sistem komputer itu ada dua. Ini paling basic, paling dasar. Walaupun nanti dalam aplikasi itu, arsitektur yang digunakan di sistem komputer sekarang ini itu bercampur. Kebanyakan bercampur, jadi tidak murni. Walaupun masih ada beberapa yang murni, tapi kebanyakan sudah bercampur. Nah, tapi secara dasar itu ada dua konsep. Ya, konsep pertama itu adalah konsep arsitektur Harvard. Ya, kalau dari namanya sudah jelas, berarti ini konsep ini di awalnya itu dikembangkan di Harvard University. Ya, arsitektur Harvard ini konsepnya itu apa? Konsepnya itu adalah memisahkan blok tempat penyimpanan data dan instruksi. Jadi nanti ada blok data, blok memori data atau blok data memori, nanti ada blok instruction memory. Jadi kalau misalnya prosesor ingin ngambil instruksi, ya berarti ngambilnya dari instruction memory, tidak akan pernah ngambil dari data memori. Kalau misalnya prosesor ingin ngambil data atau ingin menyimpan data, maka pasti nyimpannya di data memori. Tidak pernah di instruction memory. Atau ngambil data tidak pernah dari instruction memory, tapi ngambilnya dari data memory. Gitu. Jadi tempat penyimpanannya sudah pasti karena dibedakan. Ya, tentu saja ini ada konsekuensinya dalam aplikasi, dalam implementasinya nanti. Ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu representasi instruksi dalam jumlah bit ya, dalam ini representasi dalam jumlah bit itu bisa berbeda dengan representasi untuk data dalam jumlah bitnya. Misalnya instruksinya itu 14 bit, datanya 8 bit, tidak ada masalah. Karena apa? Blok memorinya beda. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Itu dalam implementasi. Bisa juga sama-sama 16 bitnya atau sama-sama 8 bitnya. Atau sama-sama 32 bitnya, itu bisa juga. Tapi kalau berbeda representasi bitnya, tidak masalah. Ini kalau arsitektur Harvard.
Ya, itu. Yang kedua, arsitektur von Neumann. Von Neumann ini nama orang yang ada di Princeton University. Ya, berarti von Neumann itu nama orang, bukan nama universitas atau apa, bukan, tapi nama orang yang menggagas konsep arsitektur ini. Nah, arsitektur von Neumann ini menggunakan satu blok memori untuk menyimpan data dan instruksi. Jadi data dan instruksi itu bercampur di blok memori yang sama. Walaupun nanti dalam implementasinya ada pengaturan khusus yang dilakukan oleh operating system. Jadi tugasnya operating system nanti untuk membedakan lokasi mana lokasinya data, mana lokasinya instruksi. Jadi itu tugas dari operating system. Kalau arsitektur Harvard itu tugas dari hardware. Ya, tugas dari hardware-nya untuk mengelompokkan mana data, mana instruksi. Tapi kalau di von Neumann itu tugas dari operating system-nya untuk membedakan lokasi penyimpanan data dan instruksi karena satu blok yang sama. Untuk konsekuensinya dalam implementasi, kalau satu blok memori yang sama, mau tidak mau, baik data maupun instruksi harus menggunakan representasi bit yang sama. Tidak bisa beda. Misalnya instruksinya 16 bit, datanya 8 bit. Tidak bisa. Harus sama representasi datanya. Nah, karena konsep inilah nanti muncul yang namanya istilah little endian dan big endian. Pertemuan keberapa itu? Ke-8 ya, kalau tidak salah. Ya, karena konsep von Neumann inilah, maka muncul yang namanya little endian dan big endian. Gitu. Nah, arsitektur von Neumann ini yang sekarang ini secara luas banyak digunakan di komputer yang kita gunakan sekarang. Nah, sekarang pakai laptop, pakai komputer desktop, itu arsitekturnya von Neumann, bukan Harvard. Kalau arsitektur Harvard digunakan di mana? Arsitektur Harvard banyak digunakan di device kecil yang biasanya sering digunakan di IoT atau di mesin kontrol industri. Jadi kalau ada mesin-mesin industri, ada kontrol elektroniknya, yang ada softwarenya, itu kebanyakan menggunakan arsitektur Harvard. Ya, itu ya. Jadi itu perbedaan antara arsitektur von Neumann dan Harvard. Nah, sekarang lebih detailnya lagi. Kalau kita bicara tentang perbedaan, itu dapat disimpulkan menjadi tiga konsep ini. Nah, di Harvard karena punya dua blok memori berbeda, maka komputer harus dapat membedakan instruksi dan data sebelum menyimpan di tempat yang tepat. Jadi tidak boleh bercampur antara instruksi dan data. Tapi kalau di von Neumann, ya tinggal simpan di lokasi tertentu sesuai dengan yang sudah diatur oleh operating system. Tanpa perlu hardware-nya, tanpa perlu membedakan mana bloknya data, mana bloknya instruksi. Tidak perlu. Hardware-nya tidak perlu melakukan itu. Kalau di Harvard, hardware-nya perlu melakukan hal itu. Perlu membedakan mana bloknya instruksi, mana bloknya data. Ya, jadi dalam hal ini, untuk yang pertama ini, keuntungan lebih berpihak kepada arsitektur von Neumann. Ya. Kedua, karena di Harvard itu punya blok memori yang terpisah, jadi ada bloknya data, ada bloknya instruksi, maka tidak akan ada kesalahan penulisan. Jadi data dituliskan di bloknya memori, atau instruksi dituliskan di data dituliskan di bloknya instruksi, atau instruksi dituliskan di bloknya data. Tidak mungkin itu terjadi. Tidak akan terjadi. Karena blok penyimpanannya sudah jelas. Nah, tapi di von Neumann, data dan instruksi dapat saling mengoverride. Nah, itulah kadang sering kalau kita membuat program, kadang sering muncul segmentation fault memory. Itu biasanya karena data diasumsikan sebagai instruksi. Instruksi diasumsikan sebagai data. Nah, ingat kata-kata diasumsikan. Nah, ini kata-kata diasumsikan ini akan muncul di arsitektur von Neumann. Jadi, data itu bisa diasumsikan sebagai instruksi, instruksi bisa diasumsikan sebagai data. Membingungkan. Karena apa? Karena disimpan di blok yang sama. Komputer lihatnya itu cuma 0 dan 1. Komputer tidak tahu mana yang instruksi, mana yang data. Cuma dari sisi software diperintah ambil dari instruksi dari lokasi ini ya diambil saja.
waktu diambil, tinggal itu dianggap sebagai instruksi atau dianggap sebagai data. Kalau data dianggap sebagai instruksi, tentu saja akan menghasilkan proses yang salah. Bahkan proses itu bisa menyebabkan seperti segmentation fault memory. Jadi salah mengakses memori, salah mengakses segmen memori. Itu yang sering terjadi. Bahkan kalau misalnya salahnya cukup fatal, kalau di Windows, blue screen. Ya. Itu konsep dari von Neumann. Ya, kalau yang kedua ini keuntungan berpihak ke Harvard. Nah, ketiga, nggak akan terjadi memori bottleneck. Jadi maksudnya kenapa? Kalau misalnya terjadi transfer data dan pengambilan instruksi yang cukup intens dari sistem komputer, kalau di Harvard itu nggak akan terjadi bottleneck. Kenapa? Jalurnya data dan jalurnya instruksi itu beda. Kan blok memorinya beda, punya jalur sendiri-sendiri. Nah, kalau di von Neumann, karena blok memorinya sama, jalurnya cuma satu, dan bandwidth-nya karena terbatas, berarti transfer datanya juga terbatas. Jadi kalau misalnya terjadi transfer data yang intens, misalnya seperti waktu Anda main game itu transfer datanya intens sekali. Ya. Berarti kalau bandwidth memorinya terbatas, kalau memorinya tidak cepat, ya, atau frekuensi memorinya, jadi frekuensi busnya, istilahnya FSB-nya, jadi kan memori kan punya frekuensi kan, frekuensinya sekian megahertz misalnya, ya, DDR4 PC berapa gitu. Nah biasanya ada itu. Nah kalau misalnya itu kurang besar, bandwidth-nya kurang besar, maka bisa terjadi memori bottleneck. Nah istilahnya kalau misalnya kita lihat itu respon, biasanya kita bisa amati itu komputernya nge-lag, gitu, misalnya seperti ini. Nah itu sering terjadi di von Neumann. Nah tapi nggak perlu khawatir karena sudah ada beberapa teknik untuk mengatasi hal ini, misalnya seperti pipeline, parallel processing, termasuk sekarang ini multi-core, itu parallel processing, bagian dari parallel processing. Nah, itu merupakan salah satu dari beberapa teknik yang digunakan untuk mengatasi memori bottleneck ini. Bahkan memorinya sudah bikin berlapis, cache memorinya juga bikin berlapis. Nah, nanti waktu sampai di sistem memori, kita akan belajar lebih lanjut tentang hal itu. Ya, tadi simpan dulu keingintahuan Anda, karena nanti kita akan sampai ke sana juga. Ya, karena kalau sampaikan sekarang nggak cukup waktunya, panjang sekali ceritanya. Ya, jadi dongengnya panjang sekali di sini. Oke, sampai di sini dulu ada yang tanya. Ada? Ya, kalau nggak ada, kita sampai di topik-topik terakhir. Ya, ini saya singkat saja, nanti Anda bisa baca sendiri. Jadi di sini saya kenalkan dengan embedded system. Embedded system itu juga sistem komputer juga, tapi sistem komputer yang kecil, resource-nya kecil, jadi memorinya kecil, prosesornya juga kemampuannya juga tidak besar. Intinya cukup untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Tugas tertentu apa? Misalnya, contohnya itu sistem komputer yang digunakan untuk ABS pada mobil. Anti-lock braking system. Itu ada sistem komputernya sendiri. Terus ada untuk misalnya cruise control. Jadi kalau di mobil yang cukup mewah, itu ada cruise controlnya. Nah, cruise controlnya itu sistem sendiri. Dan itu embedded system. Ya, yang mengatur itu adalah ada hardware sendiri namanya embedded system. Nah, terus juga ada rangkaian elektronik pada printer atau rangkaian elektronik pada mesin industri. Ya, itulah golongan-golongan embedded system. Atau juga modul-modul sensor yang disebarkan di lapangan di sistem IoT. Itu embedded system. Jadi hardware kecil seperti itu. Dan biasanya hardware kecil seperti itu menggunakan arsitektur Harvard. Gitu. Nah, kalau secara diagram modelnya seperti ini, jadi ada prosesor, ada memori, nah lalu I/O-nya cukup banyak, ya juga ada nanti sistem sensornya. Aktuator itu berarti yang melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya kita membuat sistem palang pintu waduk gitu, ada sensornya untuk deteksi ketinggian air, kemudian ada aktuatornya yang menggerakkan palang pintunya itu. Jadi entah dibuka pintunya supaya airnya ngalir atau ditutup supaya airnya terbendung. Nah, itu aktuator namanya. Istilahnya itu aktuator. Terus juga ada indikator, misalnya ada indikator misalnya pakai lampu, lampunya nyala merah, berarti ada
emergency misalnya. Kalau hijau berarti fungsi normal. Nah, itulah konsep-konsep yang ada di embedded system. Ya. Internet of Things, mungkin Anda sudah dengar, mungkin Anda sekarang ini tertarik di Internet of Things. Jadi di sini pengembangan dari embedded system, dan itu interkoneksi. Jadi sistem yang terdistribusi konsepnya. Jadi kenapa terdistribusi? Karena proses-prosesnya secara yang kecil-kecil itu dibagikan ke sistem-sistem yang disebarkan itu. Jadi ada proses, datanya dikirim ke sentral. Ada proses, datanya dikirim ke sentral. Ngirimnya bisa langsung ke sentral atau bisa berantai. Jadi mungkin Anda pernah dengar istilah mesh, ya. Mesh itu berarti ngirimnya berantai. Jadi dari device IoT yang satu dikirimkan ke device IoT yang terdekat, dikirimkan lagi ke proses yang terdekat hingga sampai ke sentral. Gitu. Itu biasanya kalau jarak antara device IoT-nya itu jauh dari sentral, sehingga untuk komunikasi, misalnya komunikasi secara wireless itu sinyalnya tidak sampai ke sentral. Jadi biasanya menggunakan sistem berantai seperti itu, komunikasi berantai. Ya, itulah Internet of Things. Ya, tadi bagian utamanya nanti ada information teknologi, operation teknologi, personal sensor actuator. Mungkin bagian Anda akan banyak di information teknologi. Operasional mungkin juga Anda banyak terlibat di situ. Personal mungkin Anda bekerja sama dengan teman Anda dari teknik elektro. Sensor actuator teknologi ini biasanya teman Anda dari teknik elektro yang ngurusi. Jadi untuk IoT itu sebenarnya kerjasama, ya, antara informatika dan elektro. Kalau mau menghasilkan sistem IoT yang bagus. Jadi silakan nanti kalau misalnya Anda mau tugas akhir terkait IoT, Anda mau buat suatu sistem IoT yang bagus, silakan ajak teman Anda dari teknik elektro untuk mengerjakan topik yang sama, tapi bagian yang beda. Anda kerjakan bagian information teknologinya, bagian operational teknologinya, teman Anda dari elektro mengerjakan sensor actuator teknologinya, personal teknologinya, misalnya. Seperti itu. Silakan. Ya. Kemudian cloud computing, berarti sistemnya sekarang ini komputerisasi yang dilakukan di jaringan, ya, terpusat, ada di tempat khusus, di server khusus. Jadi kita bisa dibilang kita cuma butuh browser aja untuk melakukan ini, karena semua proses dilakukan di server. Ya, ini konsepnya dari cloud computing. Nah, bahkan dengan cloud computing itu nanti akan dapat menangani beberapa server dengan mudah. Jadi user sangat dimudahkan. Jadi user tidak perlu investasi server, hanya perlu sewa. Nah, sewanya pun lebih mudah. Jadi ada yang sewa infrastrukturnya, jadi infrastruktur as a service, IaaS. Maksudnya sewa hardware sampai operating system. Untuk software yang lain, silakan di-manage sendiri. Ada yang sewanya platform, model platform. Berarti model platform itu sampai application framework. Aplikasinya di-manage sendiri. Bahkan ada yang sewanya semuanya. Jadi usernya tinggal konfigurasi saja. Ada yang seperti itu. Ya. Otomatis bagi user paling mudah yang software as a service. Tapi bagi user software as a service ini paling tidak fleksibel, paling tidak custom. Jadi kalau user pengen mintanya macam-macam, lebih sulit untuk mengimplementasikan, karena biasanya kalau software as a service semuanya sudah di set up, sudah ditentukan oleh penyedia layanan. Kalau mau macam-macam, ya paling IaaS atau invest sendiri. Invest sendiri itu yang biasanya yang sering dilakukan, ya. Itu invest sendiri, termasuk servernya ULS itu invest sendiri, ya. Jadi pakai yang tradisional IT arsitektur ini, berarti semua di custom sendiri. Nah, itu benar-benar custom sesuai dengan maunya klien. Nah, tapi maintenance-nya lebih sulit. Ya, itu secara singkat tentang cloud services. Oke, sudah selesai topiknya. Ya, topik minggu ini sudah selesai. Mungkin ada yang tanyakan dahulu? Pak, ini berarti kita belum masuk di yang week 2 ya? Nah, itu sebentar lagi mau saya jelaskan. Ya.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya mau jelaskan yang week 2. Oke, yang week 2 itu nanti saya serahkan kepada Anda untuk mandiri. Kalau Anda lihat ULS, ya kalau misalnya sekarang Anda bisa buka ULS, silakan buka ULS. Nanti ada seperti lesson KPC. Ada link untuk KPC. Berarti KPC itu berarti KP-nya Anda. Ya, ada link untuk KPC. Nah, silakan Anda lihat itu ada materi video dan latihan soal. Silakan Anda ikuti videonya itu video itu saya rekam tahun lalu. Jadi untuk kelas yang sama, kelas COA yang tahun lalu. Jadi mungkin Anda lihat kodenya, kode mata kuliahnya berbeda, tapi materinya sama sebenarnya. Jadi Anda tinggal lihat video itu, pelajari, ikuti video itu baik-baik, mulai dari awal, kerjakan latihannya. Ya. Nanti kan tiap video nanti ada pertanyaan, ada latihan, ikuti, kerjakan. Nah, setelah selesai, nanti ikuti videonya lagi, ada latihannya lagi, kerjakan lagi. Lalu ikuti videonya lagi, ada latihan lagi, kerjakan lagi. Demikian seterusnya. Anda ikuti itu terus sampai selesai. Ya, Anda lakukan secara mandiri dalam minggu ini. Kalau misalnya ada yang belum jelas, bisa ditanyakan minggu depan. Kalau minggu depan misalnya sudah jelas semua, nggak ada pertanyaan, berarti saya langsung masuk minggu ketiga, materi minggu ketiga. Gitu. Paham ya sampai sini? Paham? Ada yang tanya? Oke, nggak ada yang tanya, berarti saya anggap paham. Oke, itu ya, itu untuk materi minggu kedua. Jadi silakan Anda pelajari mandiri. Minggu ini pelajari sebelum minggu depan. Ya, minggu depan silahkan tanyakan. Nah, setelah selesai ngerjakan itu, waktu Anda lihat slide di week 2, itu ada tugas. Ada latihan dan ada tugas. Ya. Ada latihan, ada tugas. Nah, untuk latihan Anda kerjakan latihannya dulu sebelum Anda kerjakan tugas. Nanti di slide itu ada latihan, Anda kerjakan latihannya dulu sebelum Anda kerjakan tugasnya. Nah, waktu Anda kerjakan latihan, jawabannya silahkan masukkan di jawaban latihan. Ya, ada jawaban latihan. Anda masukkan di situ. Ya, kalau Anda lihat ada jawaban latihan apa ya? Latihan 2 atau apa? Semua KP. Nah, Anda masukkan di situ. Nah, kalau misalnya Anda masukkan di situ, ternyata nilai Anda belum 100, jadi dengan kata lain belum semua jawaban Anda benar, silahkan kerjakan ulang sampai lalu masukkan lagi jawaban di situ sampai Anda dapat nilai 100. Kalau Anda sudah dapat nilai 100, berarti semua jawaban sudah benar. Gitu. Anda bisa kerjakan itu berulang-ulang kali sampai Anda dapat nilai 100. Nah, setelah selesai, kerjakan tugasnya. Nah, untuk tugas mandirinya itu Anda tulis. Ya, Anda silakan pakai kertas, nanti Anda tulis tangan aja, enggak apa-apa. Tulis tangan. Lalu jawabannya sebelum Anda kumpulkan yang Anda tulis tadi, pastikan jawabannya sudah benar. Caranya gimana? Itu ada link jawaban tugas mandiri. Ya. Silahkan masukkan jawaban Anda tadi ke situ. Lihat nilainya berapa. Kalau nilainya 100, berarti jawabannya sudah benar. Tapi kalau nilainya belum 100, silahkan cek ulang. Lalu kalau sudah cek ulang, sudah diperbaiki, masukkan lagi ke situ. Sampai nilai Anda 100. Ya, kalau belum 100 sebaiknya jangan upload tugasnya. Nah, kalau sudah selesai, baru silakan tugasnya Anda upload. Misalnya kalau tulis tangan, berarti Anda scan. Anda scan atau Anda foto, jadikan satu file PDF. Berarti yang Anda upload harus file PDF. Jadikan satu file PDF, Anda upload di situ. Tugas Anda selesai, tugas minggu kedua. Ya, seperti itu. Berarti untuk tugasnya itu kalau nggak salah itu terakhir itu tanggal 27 Agustus. Jadi itu sebabnya Anda punya kesempatan minggu depan untuk bertanya jika Anda belum paham materinya. Ada bagian yang belum paham. Silahkan tanya minggu depan. Paham ya sampai sini? Ada yang tanya? Maaf Pak, ini Ya. untuk kelas ini apa ada grup kelas Pak? Iya, ada. Tapi saya belum buat. Nanti kalau sudah saya buat, nanti saya akan broadcast lewat email. Nanti ditunggu saja. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi saya harapkan nanti dari grup kelas itu Anda bisa saling berinteraksi, bisa bertanya dengan lebih nyaman daripada menggunakan email.
Ada lagi yang ingin tanyakan? Ini password buat yang di videonya ini apa, Pak? Soalnya Ada password. ada passwordnya ini. Harusnya tidak ada password. Harusnya ada password ya. Kamu sudah masuk di mata kuliahnya itu? Iya, ini tulisannya suruh masukin passwordnya dulu biar bisa lihat videonya. Oh, saya bentar. Ya. Saya buka dulu ya. Saya lupa buka. Nah, saya cek dulu. Ya, oke, itu sambil nunggu. Saya ini jamnya sudah lewat. Kalau misalnya nanti ada kuliah lagi nanti telat. Ya, nanti ditunggu dulu. Ya, saya bisa bukakan dulu passwordnya, atau nanti saya umumkan passwordnya, atau saya buka aja lah passwordnya, saya hilangkan. Semoga bisa. Saya lupa kok ternyata saya password di situ. Ya. Ya, anyway, nanti tunggu saja untuk ini. Semoga nanti siang sudah beres dan tidak ada passwordnya. Sudah saya buka passwordnya. Ya, kalau misalnya ternyata saya belum bisa buka passwordnya, berarti nanti saya beritahukan passwordnya apa. Gitu ya. Oke, ditunggu saja. Jadi kalau sampai siang ternyata tidak ada pemberitahuan, berarti saya sudah buka passwordnya. Oke, ada lagi? Ya, oke, kalau tidak ada, berarti pertemuan cukup sekian. Bagi Anda yang misalnya belum bisa akses link itu, link yang materi week 2, silahkan kontak saya nanti. Ya, mungkin ada beberapa yang belum bisa akses. Jadi karena itu kan terproteksi hanya untuk KPC saja. Jadi mungkin Anda belum dimasukkan di KPC di ULS. Berarti bagi Anda yang seperti itu, silahkan kontak saya, nanti akan saya masukkan. Ya, karena kan kalau nggak salah kemarin itu kan Anda dapat email dari Bu Maya kan, dapat broadcast email bahwa ada beberapa NRP yang belum aktivasi. Nah, yang belum aktivasi itu biasanya belum masuk di grup KP. Nah, jadi kemungkinan besar tidak bisa akses ke materi week 2 bagi Anda yang KPC. Nah, silakan hubungi saya nanti supaya saya masukkan di situ. Ya, oke, saya rasa itu saja pertemuan hari ini. Maaf, sudah lebih dari 5 menit. Ya. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Ya, pesan saya ingat baik-baik. Silakan pelajari dengan baik. Belajarlah tiap minggu. Jangan sampai dilewatkan waktunya. Supaya Anda bisa mengikuti dengan baik mata kuliah ini. Dan Anda bisa lulus semua dengan baik. Tidak cuma lulus pas-pasan, tapi lulus dengan nilai yang baik. Oke. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama.